Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi perbedaan harga pokok pesanan dan proses. Untuk pembahasan lebih lanjut, simak sampai habis ya. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Vina Mariska, lalu ada teman saya, Roya Rudaina, dilanjut Pusparini, lalu ada Diana Agustina, dan yang terakhir Putri Novi. Materi yang akan dibahas yaitu pertama pengertian harga pokok produksi, metode perhitungan harga pokok produksi, perbedaan dari dua metode tersebut, dan yang terakhir contoh soal. Karena pembahasan tadi mengenai metode harga pokok produksi, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertiannya apa. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi pada periode tertentu, sehingga barang atau jasa tersebut siap untuk dijual. Harga pokok produksi juga merupakan komponen yang digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan. Ada dua metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Yang kedua adalah metode harga pokok proses atau process cost method. Harga pokok produksi pesanan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan harga pokok suatu produk yang dimana biayanya terpisah dan setiap pesanan dapat dipisah sesuai identitasnya. Dan metode ini diterapkan pada perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan seperti percetakan, rumah sakit, tukang jahit, konsultan, dan lainnya. Yang kedua adalah metode harga pokok proses. Adalah suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya tersebut. Dalam metode ini sering dijumpai di perusahaan yang proses produksinya berdasarkan proses atau produk yang sama seperti pabrik semen, pabrik kendaraan, dan perusahaan manufaktur lainnya. Berikut perbedaan harga pokok pesanan dan proses. Yang pertama ada pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya sesuai dengan pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi atau per periode. Yang kedua, ada sifat produksi. Metode harga pokok pesanan sifat produksinya yaitu terputus-putus atau sesuai pesanan. Sedangkan metode harga pokok proses sifat produksinya yaitu terus-menerus sesuai periode. Yang ketiga, ada tujuan produksi. Metode harga pokok pesanan tujuannya yaitu untuk memenuhi pesanan pelanggan, sedangkan metode harga pokok proses untuk persediaan barang yang mereka jual. Yang keempat, ada tipe produk. Metode harga pokok pesanan yaitu tipe produknya sesuai dengan spesifikasi pesanan dari pelanggan, sedangkan metode harga pokok proses tipe produknya seragam, sama, ataupun homogen. Yang kelima, ada rumus perhitungan harga pokok persatuan. Metode harga pokok pesanan rumusnya yaitu jumlah biaya produksi yang dipesan dibagi dengan jumlah satuan produksi yang dipesan. Sedangkan metode harga pokok proses rumusnya jumlah biaya produksi yang dihasilkan selama periode dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode. Untuk pembahasan mengenai contoh soal dari kedua metode tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan contoh soal metode job order costing atau metode harga pokok pesanan. Diketahui PT Mebel Sentosa menerima pesanan meja sebanyak 1.400 unit. Pesanan ini diterima pada tanggal 12 Mei 2022. Informasi untuk pembelian bahan baku tertera pada tabel berikut. Permintaan bahan baku di gudang Departemen 1 sebanyak 950 meter kubik kayu. Dan informasi untuk upah dan jumlah jam kerja langsung tertera pada tabel berikut. Perencanaan BOP per tahun untuk Departemen 1 sebesar Rp6 juta dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 15.000 jam mesin. Sedangkan untuk Departemen 2 sebesar Rp11 juta dengan kapasitas 22.000 jam tenaga kerja langsung. Dalam penilaian bahan baku, perusahaan menggunakan metode LIFO. Pihak pemesan menyetujui pembayaran pesanannya sebesar total biaya produksi ditambah laba kotor sebesar 30% dari total biaya produksi. Diminta hitunglah bersama biaya bahan baku yang digunakan, tarif BOP per departemen, total harga pokok produksi, dan total harga jual per unit. Jadi jawaban dari hasil yang diminta soal adalah nomor 1, penggunaan bahan baku sebanyak 950 meter kubik kayu dengan perincian sebagai berikut. Pembelian 10 Mei 2022 sebanyak 350 meter kubik, harga 300, total Rp105.000. Pembelian 5 Mei 2022
sebanyak 330 meter kubik, harga 500, total Rp165.000. Pembelian 1 Mei 2022 sebanyak 270 meter kubik, harga 400, total Rp108.000. Jadi, dengan bahan baku sebanyak 950 meter kubik kayu, didapat Rp378.000. Untuk nomor 2, tarif BOP Departemen 1 didapat dari 6 juta dibagi 15.000 jam sama dengan 400 per jam mesin. Untuk tarif BOP Departemen 2, 11 juta dibagi 22.000 jam sama dengan 500 per jam tenaga kerja langsung. Untuk dari nomor 3, harga pokok produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Untuk Departemen 1, totalnya Rp378.000. Biaya tenaga kerja langsung Departemen 1 sebanyak Rp1.500.000 dan Departemen 2 Rp2.210.000. Total keseluruhan biaya tenaga kerja langsung Rp3.710.000. Biaya overhead pabrik untuk Departemen 1 Rp170.000, Departemen 2 Rp850.000. Total keseluruhan biaya overhead pabrik adalah Rp1.020.000. Jadi total keseluruhan harga pokok produksi di departemen adalah Rp5.108.000. Nomor 4, mencari harga jual per unit. Dengan rumus harga jual dibagi pesanan. Jadi 30% dikali Rp5.108.000 dibagi 1.400 unit sama dengan Rp1.095.000 per unit. Jadi total harga jika keseluruhan unit terjual habis adalah Rp1.533.000. Berikut merupakan soal metode proses costing, yaitu produksi PT Yunita yang mengolah produk melalui 2 departemen dengan metode harga pokok proses. Produk masuk ke proses ke Departemen A 21.000 buah, produk selesai dan ditransfer ke Departemen B 20.000 buah, produk dalam proses akhir 1.000 buah, yaitu meliputi 75% bahan, 40% tenaga kerja langsung, 25% overhead. Produk diterima dari Departemen A yang telah diproses dan selesai 17.500 buah, produk dalam proses 2.500 buah meliputi 40% bahan, 80% tenaga kerja langsung, 70% overhead. Berikut merupakan tabel biaya produksi yang terjadi. Kemudian diminta membuat jurnal yang diperlukan dan susun laporan harga pokok produksi untuk tiap departemen. Berikut merupakan kesimpulan dari soal. Untuk menghitung unit ekuivalen itu, unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali persentase penyelesaian. Di Departemen A, itu biaya bahan baku senilai Rp20.750, biaya tenaga kerja senilai Rp20.400, biaya overhead pabrik senilai Rp20.250. Di Departemen B, biaya bahan baku Rp18.500, biaya tenaga kerja Rp19.500, biaya overhead pabrik senilai Rp19.200. Berikut merupakan kesimpulan dari soal. Untuk menghitung unit ekuivalen itu, unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali persentase penyelesaian. Di Departemen A, itu biaya bahan baku senilai Rp20.750, biaya tenaga kerja senilai Rp20.400, biaya overhead pabrik senilai Rp20.250. Di Departemen B, biaya bahan baku Rp18.500, biaya tenaga kerja Rp19.500, biaya overhead pabrik senilai Rp19.200. Berikut laporan biaya produksi Departemen B. Jumlah produk yang dihasilkan senilai 20.000 buah yang diperoleh dari produk jadi ditransfer ke gudang ditambah produk dalam proses akhir. Total biayanya 394.000, harga pokok per unitnya 20. 394.000 diperoleh dari harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B ditambah harga pokok produk dalam proses akhir ditambah biaya tambahan di Departemen B yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Kemudian mencatat jurnal di Departemen B, yang meliputi mencatat penerimaan produk dari Departemen A, pencatatan pemakaian bahan tambahan, pencatatan biaya tenaga kerja, pencatatan biaya overhead pabrik, mencatat produk selesai ditransfer ke gudang, mencatat barang. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.